pada pagi hari ini. Mari sebelum kita mulai kegiatan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan. Ya, Kak. Berdoa dulu. Selesai. Sekarang kita ambil buku pelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang dibawakan bukunya, silakan saya buatkan. Oke, kalau sudah dikeluarkan dulu. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar tentang apa anak? Etika dan resiko taat. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar yang ada di layar depan, apa itu? Menganalisis konten JP. Ya, kita hari ini akan belajar menganalisis konten JP. Kalian pernah nggak kalau lagi scroll medsos seperti TikTok, apa Instagram, menemukan konten-konten yang menghibur, misalnya apa anak bayi bisa ngomong, kemudian foto bareng artis uang ini, pernah nggak lihat? Itu adalah salah satu konten hasil apa? Hasil AI, pakai kecerdasan artifisial. Ya, kalau kita tahu kan ya nggak mungkin ya apa anak bayi bisa ngomong, terus kita bisa ngomong dengan orang tua ya mungkin ada, tapi ya kemungkinan kecil. Nah, itu adalah hasil dari kecerdasan artifisial yang sudah sering mungkin kalian jumpai atau kalian sudah pernah menggunakan. Sudah pernah pakai. Nah, itu kita mau belajar tentang materi konten. Nah, manfaatnya apa kita belajar konten pada pagi hari ini? Manfaatnya adalah kita yang pertama adalah paham mengenai konten itu apa. Yang kedua, kita bisa menganalisis atau kita bisa mengidentifikasi mana konten yang dihasilkan dari JPEG, mana konten yang asli. Tujuan pembelajaran kita juga itu tadi, yaitu kita setelah mempelajari materi ini, kalian bisa mengetahui apa itu konten JPEG dan apa itu konten yang merupakan hasil dari JPEG, mana yang nah, konten JPEG sendiri itu adalah salah satu dari teknologi kecerdasan artifisial. Oke, langsung kita lihat masuk ke pembelajaran. Nah, tadi tujuan pembelajarannya bisa kamu pahami. Setelah mempelajari materi ini, kamu diajarkan bisa memahami apa itu teknologi, apa itu caranya menganalisis konten. Nah, kita awali dari konten itu seperti apa? Nah, kok bisa kategorikan termasuk konten yang dihasilkan oleh teknologi kecerdasan artifisial. Kita simak ya. Kalian bisa menyimak beberapa konten. Kak, kenapa tidur di luar? Papa mau keras banget kayak aku. Itu ya. Kemudian ada lagi, nggak cuma satu. Nah, sekarang kamu cermati. Ada tadi video ya. Kalau yang sekarang adalah di foto. Foto siapa kira-kira? Ada yang tahu? Lagi silah ya. Kalau yang suka hip-hop tuh ini dulu ya, sama cewek berkerudung jajan mie ayam di warung mie ayam. Pak siapa? Pak Min. Pak Min ya namanya. Oke.
orang yang melakukan adegan seperti itu ya. Meskipun wajahnya itu seperti manusia lah, ya. Tapi ini sebenarnya agak masih itu adalah hasil dari deepfake. Sekarang kita masuk ke materi dulu ya. Sebelum nanti kamu ditugaskan untuk belajar bersama kelompok. Itu berikan materi sebentar. Itu tadi hasil dari konten menggunakan teknologi digital. Digital itu apa? Itu bisa kalian baca. Teknologi digital itu merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Masuk ke sini. Deepfake itu kan bahasa Inggris ya. Ternyata gabungan dari kata deep learning dan fake atau palsu. Artinya apa deepfake? Deepfake itu adalah teknik manipulasi, bisa berupa gambar, bisa berupa suara, atau bisa berupa video dengan kecerdasan artifisial sehingga tercipta konten baru yang terlihat asli dan real. Jadi kalau kamu nggak lihat dengan sesama, nggak memperhatikan dengan sesama, pasti sekilas kayak mana gitu kan. Tapi hasilnya itu hasil dari deepfake. Ini sekarang kita masuk tujuan penggunaan deepfake. Tujuannya adalah apa sih penggunaan deepfake itu? Nah, bisa ada dua arah tujuan ya, tergantung etikanya kita dalam menggunakan deepfake. Bisa tujuannya itu ke arah positif. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya menciptakan konten hiburan dan video seperti yang kamu lihat tadi, itu kan menghibur kan? Ya. Nah, misalnya di sini ada contohnya deepfake dapat digunakan untuk membuat film di mana aktor yang sudah meninggal bisa kembali main di film tersebut, atau membuat parodi yang lucu seperti yang baru saja kamu lihat tadi. Tujuan ke arah yang positifnya. Selain itu, deepfake juga bisa berisiko ya, berisiko digunakan dengan tujuan yang salah atau tujuan negatif. Ya, yang ini ya wajib kita hindari. Jangan sampai kalian kalau berencana menggunakan teknologi deepfake itu kamu gunakan untuk hal yang tidak baik. Contohnya apa hal yang tidak baik itu? Bisa jadi penipuan atau disinformasi, itu yang wajib kita hindari. Contohnya apa? Nah, ini deepfake disalahgunakan untuk membuat konten atau berita palsu yang tampak realistis, pemerasan atau konten sensasional. Pernah lihat yang konten penipuan pakai video? Pernah ada kan kalau lihat di media sosial? Nah, ada artis yang buat video seolah-olah kasih video harus transfer. Nah, itu salah satu penggunaan deepfake yang salah, tidak beretika, melanggar etika. Oke, kita lanjutkan. Ini nanti kita masuk ke sini materinya. Mendeteksi konten kita juga harus bisa yang namanya mendeteksi konten deepfake. Jadi setelah belajar ini kamu bisa mendeteksi mana konten deepfake, mana konten yang benar-benar asli. Mendeteksi konten deepfake merupakan sebuah tantangan ya, karena teknologi ini terus berkembang dan semakin canggih. Konten deepfake yang berkualitas tinggi tidak mudah dikenali, tetapi dengan latihan seseorang akan bisa mengidentifikasi mana konten asli dan mana konten hasil teknologi. Nah, kalau semakin teknologinya canggih ya, maka hasil deepfake-nya itu kan semakin mendekati yang asli. Makanya kalau mau analisis itu lebih membutuhkan kecermatan. Kita lanjutkan. Langkah-langkah untuk menganalisis konten apakah hasilnya itu dari deepfake atau asli. Langkahnya apa? Nah, ini nanti yang kita gunakan untuk mengerjakan LKPD. Langkah yang pertama, kamu kalau ketemu konten deepfake
mencari hal-hal yang tidak lazim, ora lumrah, yang aneh dari konten jutek tersebut. Nah, kalau yang ketiga, kalau kamu menemukan ada hal yang aneh, itu bisa dipastikan adalah hasil di. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ini kan sudah duduk sesuai dengan kelompoknya. Nah, kalau sudah, Bu Guru akan bagikan kalian lembar LKPD yang harus kalian diskusikan dengan teman kelompok. Namanya sudah ada di sini, kaitannya dengan menganalisis konten di web. Silakan Bu. Guru kasih waktu kalian untuk diskusi, nanti setelah berdiskusi dipresentasikan lagi tentang kelompok.
Waktu diskusi sudah selesai ya. Sekarang giliran untuk presentasi. Oke, silakan untuk kelompok yang maju. Kelompok pertama maju depan. Untuk kelompok yang lain bisa memperhatikan ya. Nanti di cross check dengan jawaban kelompoknya sendiri. Apakah sudah sama atau belum? Oke, ini untuk kelompok yang pertama mau menganalisis hasil dari konten deepfake yang pertama juga ya. Oke, silakan kenalan dulu. Ada tanggapan juga? Sama ya, hasilnya sama ya. Oke. Berikan tepuk tangan untuk hasilnya sama ya. Kurang lebih kalau kamu mengamati dengan seksama itu akan terlihat jantungnya ada yang patah, jarinya ada yang nggak normal, lebih dari 5 kan manusia normalnya jarinya lebih manusia normalnya jarinya itu masing-masing 5 ya kanan kiri. Itu juga spaghettinya melayang. Ya, dan untuk memasukkan spaghetti ke mulut itu artinya kan enggak apa itu enggak cuma bagian yang ujungnya situ ya, gambarnya nggak ada. Tuh, ini berarti ini konten apa? Deepfake ya. Oke, lanjut ya untuk analisis konten deepfake yang kedua. Silakan kelompok yang maju kelompok 4 ya. Yuk, jangan maju depan. Mempresentasikan hasil diskusinya. Jangan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan tugas dari kelompok kami. Ya, oke. Konten deepfake 2. Silakan membacakan hasil analisisnya. 1. Orang berusia sangat lanjut tidak mungkin bisa bermain sepak bola. 2. Tangan hari-hari bentuknya aneh. 3. Kakinya baju kuning jumlahnya lebih dari 2. Tadi ada ya Pak, mau menanggapi kelompok lain atau menambahkan? Ada tidak? Ada. Nah, itu ya. Itu juga hasil analisisnya kurang lebih sama seperti kelompok kalian kan? Ya. Itu berarti termasuk konten deepfake. Nah, oke. Sekian dari kelompok kami. Kalau kesalahan kata kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan Oke, itu tadi hasil belajar kita tentang konten. Ada yang mau ditanyakan tidak? Kira-kira susah atau menggembirakan apa sudah? Gembira? Ya. Oke, kalau sudah, kita materinya sudah selesai, kamu juga sudah maju ke depan ke presentasi. Selanjutnya silakan kita melaksanakan refleksi ya. Setelah kita melaksanakan pembelajaran di lembar LKP di bagian bawah itu ada kegiatan refleksi, bisa kalian isi.
tadi sudah belajar, guru pengen mengecek pengetahuan kalian setelah mempelajari materi ini akan menjadi guru lagi ya. Soal, guru bagikan soal, nanti silakan dikerjakan individu ya, per individu. Silakan dikerjakan soalnya. Silakan dikerjakan. Sudah selesai, bisa dikumpulkan kembali lembar soalnya serta LKPD-nya untuk diskusi kelompoknya. Sudah dikumpulkan kembali. Ya anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Jangan lupa besok kita lanjutkan pembelajaran kita. Tolong kalian belajar di rumah materi di buku paket halaman 146 ya. Kita menganalisis konten feedback lagi. Tapi kalau yang tadi manual ya, kalian mengamati gambar, kita bisa menggunakan aplikasi untuk pertemuan beli. Ya, belajar dulu ya materinya ya. Oke, dari buku cukup sekian. Semoga pembelajaran yang kita terima pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.